Halo sahabat Travelnetik, eh, siang ini kita kedatangan tamu, eh, Mbak Rara. Nah, kita perkenalkan sedikit intro Mbak ya. Mbak Rara ini di Jambi profesinya jurnalis ya sekarang. Iya, jurnalis. Eh, Sebelum kita masuk ke profesi jurnalisme dan kegiatan Mbak Rara sehari-hari, mungkin teman-teman di Travelnetik ingin mengenal Mbak Rara. Mungkin bisa perkenalkan dirinya Mbak. Nama, sekolah, asalnya dari mana, ya standar-standar lah. Standar lah ya. Perkenalan sama teman-teman Travelnetik ya. Travelnetik ya. Nama aku panjang sih sebenarnya tuh Bang. Rara Husoh Az-Zahro. Kalau setiap ujian itu tulisanku lulus gitu kan, dapat ijazah. Itu pasti sejauh ini sih selalu benar. Tapi pas wisuda salah tulis, salah huruf, kurang huruf ya. Kurang huruf. Karena namanya tuh nama tengahku Rara KHUSHSHOH. Pening nggak tuh? Iya. Pening orang. Husoh. Husnya tuh SH ya? Iya, SHSHOH, double SH. Jadi orang bingung, kayak mana nulisnya nih? Tuh, tapi teman-teman bisa panggil aku Rara. Dulu sempat diganti sedikit namanya, jadi kan ada Az-Zahro, jadi panggilannya Azah karena takutnya teman-teman yang ngomong R-nya susah nih manggil Rara, jadi aku kasih tahu nama aku Azah. Nah, tapi karena udah keterusan lebih enak Rara, kayaknya enakan Rara deh, udahlah balik lagi. Itu bisa juga Rara, bisa Yaya kalau yang nggak bisa R. Iya, karena susah ya. Iya. Aku lahir di Batanghari. Ayah ibu campuran lah, bisa dibilang. Ayahku Jawa Tengah, ibuku Kerinci. Ya, ibuku Kerinci. Aku lahirnya di Batanghari. Berarti kecilnya di Batanghari. Aku SD Batanghari, terus lulus SD di Kota Jambi. Lulus lagi tuh sekolah menengah pertama kan. Sekolah menengah atasnya aku di Tangerang. Oh, sempat ke Tangerang. Ya, 3 tahun. Habis itu baru aku lanjut di Jogja. Itu di SMA di Tangerang ngerantau atau ada keluarga sih, ada keluarga di situ. Oh, iya. Tuh. SMA atau pesantren? Pesantren, boarding. Oh, mondok ya. Ya. Biar dijinakkan Bang. Soalnya aku anaknya nggak jinak, jadi biar jinak gitu kan. Iya, biasanya kan ada yang dari SMP, ada yang mulai SMA ya, nyantri itu ya. Iya. Terus sebelum kuliah itu sebenarnya sempat galau sih waktu itu. Ngopi Mbak? Oh iya, betul, ada kopi enak. Sempat galau, kuliah nanti ngapain? Karena aku kayaknya secara naluri dari dulu tuh tipe yang aku nih mau ngapain nih ke depan nih, gitu. Nggak terplan ya? Kayaknya terplan, tapi bukan anak yang rapi-rapi amat lah planningnya gitu. Tapi yang penting aku tahu mau ngapain gitu. Jadi pas aku mau kuliah itu, aku ngobrol lah. Aku kebetulan kalau diskusi sukanya sama ayah. Kalau soal kehidupan yang bersentuhan dengan hati itu ngobrolnya sama ibu, beda. Jadi ada porsinya gitu. Ngobrol lah sama ayah kan, diskusi. Kata ayah, selama ini kamu ngapain aja? Kamu bisa apa? Atau kamu suka apa? Kata ayah. Kayaknya aku suka ngobrol sama orang ya, bilang kayak gitu. Ketemu sama orang enak, ngobrol, dengerin cerita orang enak gitu. Terus juga saat itu yang namanya anak-anak ya, kayaknya aku tuh juga sering diajakin sama guru-guruku, misalkan jadi aktor apa gitu. Pemeran ya. Pemeran, misalkan ada teater apa gitu kan. Terus juga kalau MC aku disuruh maju, padahal kayaknya aku nggak bisa deh, aku bilang. Oh, kayaknya kamu masuknya ke komunikasi nih. Aku masih ragu, belum.
saat itu ada tawaran Bang. Jadi pas aku SMA itu, pas aku aliyah, aku kan aktif tuh kegiatan-kegiatan. Aku jadi padus di luar, paduan suara. Paduan suara. Ya, aku jadi dirjennya. Ada kampus baru buka. Ternyata aku nggak tahu itu pimpinan yayasannya atau gimana. Dia tiba-tiba datangin aku. Pas aku sudah selesai nih, udah turun dari panggung, datengin aku. Adek, udah kelas berapa? Kelas 3 Pak. Ditawarin. Kita ada kampus yang baru buka, Dek. Adek nih kayaknya punya banyak talenta gitu kan, suka banyak kegiatan. Kayaknya masuk sini bagus. Nah, kalau adek masuk sini, nanti saya jamin kuliahnya sampai lulus gratis. Dia bilang kayak gitu. Kayaknya dia belum tahu apa-apa tentang aku deh. Gitu. Udah ditawarin gratis. Terus aku udah langsung ngomong lah sama, sebenarnya girang banget tuh Bang ya. Ditawarin gratis kan? Gratis. Dengan polosnya nih, untung aku nanya dulu kan. Aku nanya sama pihak pondok, ini gimana gitu kan. Aku ditawarin ini gratis. Akhirnya tuh karena gara-gara itu, karena aku udah girang banget, terus aku nanya sama pihak pondok, akhirnya berembuk. Orang pondok tuh berembuk soal itu. Akhirnya dibilang, nggak usah, pertimbangan kami karena ini belum punya akreditasi. Oh, tempatnya itu. Ya, belum punya akreditasi. Kalau kamu masuk situ walaupun gratis, lulusnya sayang dong. Iya, dia memang perlu mahasiswa kan. Sudahlah, akhirnya cari. Sebelum lulus, itu aku udah bilang, kayaknya aku nggak mau langsung kuliah deh. Karena ada banyak yang aku nggak ngerti nih, maksudnya pelajaran-pelajaran dasar atau setidaknya bahasa Inggris. Kayaknya teman-teman kalau di luar sana, kalau aku mau ngambil umum, aku bego banget deh bahasa Inggris dulu. Aku pikirnya gitu. Kalau di pesantren ada SMA tuh ada penjurusan nggak? Ada. Dulu IPA Bang. Aku IPA. Ya. Cuma aku bukan anak IPA, orang aku nggak suka belajar. Aku sukanya itu tadi, teater, kayak gitu, kegiatan iya gitu. Belajar juga sih, cuman caranya lain. Iya, caranya lain. Maksudnya bukan belajarnya anak yang saat itu kan idealnya kalau belajar tuh berarti baca buku, menghafal dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya, ya itulah tadi kan perang aku sama ibuku. Perang tuh dalam artian ibuku pengennya apa, aku pengennya apa, beda nih. Iya, biasa itu. Kalau mau kuliah. Wah, itu bener-bener itu pas mau kuliah. Aku pas udah dikaji-kaji, ternyata betulan aku sukanya komunikasi kan. Ibuku pengennya aku jadi anak kesehatan, nggak nyambung dong. Wah, itu harus belajar. Wah, itu bener-bener Bang. Kalau kesehatan kan memang banyak hafalan, banyak teori ya. Banget. Hitung-hitungan. Jadinya akhirnya ibunya ngalah dong. Karena apa? Karena aku kan nggak belajar. Kan sebelum ini kan kita ada tes yang basic itu kan Bang. Itu aku nggak belajar sama sekali Bang. Nggak belajar. Gara-gara itu, karena aku nggak paham misi-misinya gimana, nggak lolos. Berapa kampus itu aku ke Jogja kan, waktu itu ke Jogja tuh tanpa orang tua, karena waktu itu mepet juga kan, daftarnya tuh udah pada gelombang kedua, udah mau ke gelombang ketiga. Nah jadi aku kejarnya tuh gelombang ketiga, jadi semua gelombang 3 kampus itu bulan-bulan udah Mei, pokoknya udah akhir-akhir lah ya, itu aku kejar semua Bang. Kayaknya kampus-kampus yang masih bisa didaftarin itu ada mungkin hampir 20 kali ya. Yang kesehatan? Iya. Tapi nggak ngibulin orang tua ya? Enggak, ya, karena di situ ada pamanku. Jadi pamanku itu kan istrinya itu kan adalah karena dia ibu rumah tangga, jadi kemana-mana aku dianterin karena aku baru kayak itu kan, dianterin. Jadi kemana-mana dia lihat lah aku daftar tes beneran ya. Tes beneran. Banyak juga kan yang ngibul. Iya, tapi ada tuh 1-2 yang aku masukin komunikasi, mungkin karena aku dengan gondok ya daftarnya, jadi nggak masuklah itu. Memang kan nggak semua kampus ada komunikasi, ada perawat. Sulit. Ada juga beberapa yang aku masukin psikolog,
kan dua jurusan berbeda kan kadang gitu kan. Jadi satunya psikologi, satunya kesehatan. Kesehatan tuh macam-macam, ada yang perawat, ada yang iya, pokoknya intinya kesehatan lah gitu kan. Bagian kesehatan. Ya, akhirnya pas terakhir udah gagal semua, buku nangis. Drama juga ya. Iya, bener bang, itu makanya aku bilang sampai perang drama banget, itu nangis. Kenapa anakku sampai sebego itu? Dalam hati seneng ya. Puas. Terus ayahku bilang ya udah biarin lah, nanti milih jalannya sendiri kata ayahku. Untungnya ayahku gitu bang. Akhirnya waktu itu kan zamannya aku belum punya HP Android ya. HP-ku dulu itu Nokia, ya memang yang udah ada kameranya, tapi dia sulit untuk searching. Jadi ayahku masih internet biasa ya. Ya, jadi ayahku pakai apa dulu ya? Pakai laptop di rumah. Ayahku di Jambi, aku di Jogja. Bantuin sama ayahku. Nah, ini ada kampus komunikasi Star Academy terbaik nomor 2 di Indonesia. Ayahku bilang kayak gitu. Apa ya namanya? Kasih tahu lah namanya ayahku. Boleh spill nggak? Boleh. Namanya Akademi Komunikasi Indonesia, Akindo. Sekarang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta. Akindo ya teman-teman di Seturan. Ya. Di daerah Seturan. Ya, saat itu terbaik kedua ya. Star Academy. Daftar ke situ. Oh iyalah boleh. Tiba-tiba ibuku langsung bilang iyalah boleh. Daftar. Dia udah gede kan. Udah nangis juga kan. Habis itu daftar. Daftar hari itu aku kan katanya kalau punya prestasi apa tunjukin aja gitu kan. Waktu itu aku jadi penulis naskah teater temanku, dan saat itu dapat juara 1 tingkat sekolah waktu di Tangerang itu. Sudah itu aku masukin, rupanya malah dapat jalur prestasi, potong tuh sekian persen. Wah, kata ibuku, seneng dong. Kok malah bisa, ya udahlah, masuk sih. Di Akindo ngambil jurusan apa? Aku awalnya mau ngambil ini, broadcasting radio TV. Tapi gara-gara tulisan itu. Jadinya ke komunikasi. Jadi diplesetin ke PR. Public relation. Iya, jadi PR. Itu berarti kuliahnya dari tahun berapa tuh? Tahun berapa ke tahun berapa? Dari tahun 2016, lulusnya 2019. 3 tahun. S1, D3? D3. Wah, hebat banget bang, 3 tahun. Iya, standar. S1. Paling enggak kayaknya. Ada lah, kalau di Jambi kan banyak ya. Banyak. Tapi paling enggak ya bang, kayaknya 3 tahun 8 bulan lah paling cepat teman-teman tuh kalau aku lihat. Kalau S1 yang S1 ya 3 tahun 8 bulan. Itu udah ngebut itu. Udah ngebut ya, betul. 3 tahun 8 bulan. Terus 2019 balik ke Jambi atau gimana? Sempet kursus karena tadi niatnya belum puas, mau kursus nggak jadi, akhirnya kursus bahasa Inggris. Karena aku memang zombang, jangan ajak aku ngomong bahasa Inggris, please. Yes no nanti aku jawabnya. Habis itu, padahal ayahku guru bahasa Inggris. Aduh. Maaf ayah. Apa namanya? Aku lulus, habis itu aku bilang aku mau ini kursus bahasa Inggris di Pare. Aku langsung carilah waktu itu kan, cari kampus-kampus bahasa lembaga pendidikan untuk bahasa Inggris. Dapatlah. Aku ngambil program 4 bulan. Aku bilang kalau misalkan 4 bulan ini aku belum pandai, aku bilang pandai menurut aku, belum tentu orang bilang pandai. Kalau menurut aku udah pandai gitu. Iya, itu relatif lah ya. Iya, relatif. Menurut aku udah pandai, belum pandai, aku tambah lagi, aku bilang sama orang tua, ya terserah lah orang tua kan. Aku ambil 4 bulan, rupanya COVID nih. Oh, itu nggak sempat ya? Nggak sempat selesai. 2 bulan, akhirnya semua lembaga di situ sama pemerintah diwajibkan tutup sementara. Pulang lah akhirnya ke Jambi. Berarti ada alasan untuk bilang
nggak pandai, belum pandai tadi Iya, ya. betul banget. Walaupun sudah kursus ya. Nggak jadi. Ada alif bilang. 2 bulan pas dibilang bisa bahasa Inggris, enggak, bukannya kursus baru 2 bulan. Iya kan. Nggak bisa. Baru 2 bulan. Balik ke Jambi, langsung kerja di bagian jurnalis nggak itu? Enggak, itu sempat ini juga, diem di rumah juga tuh 3 bulan. Nah, 3 bulan. 3 bulan tuh udah Batang mumet hari banget. berarti. Batang hari. Waduh, mumet banget itu. Aduh, ngapain aku tiap hari di rumah gini. Tapi kan ada alasan COVID. Ada alasan COVID. Cuma mungkin karena aku biasa ketemu teman-teman ya. Bisa ketemu teman-teman, bisa nongkrong. Kalau nggak ada COVID itu lebih pusing lagi bos, nggak ada kerjaan bos. Iya sih. Lebih nggak ada alasan soalnya kan. Kalau ada COVID itu masih ada Itu alasan. masih ada alasan untuk keluarga, Iya. ya kan? Tapi bagi orang yang suka nongkrong, Iya. susah. menderita Yakin banget nggak? lah. Kalau misalkan abang suka nongkrong pasti abang, ya ampun nggak bisa ketemu ini, nggak Iya. bisa ketemu itu ya kan? Nah, itu aku kayak gitu posisinya, emang bener-bener, aduh susah. Mana teman-temanku kan otomatis banyaknya nggak ada di Jambi Iya. dong ya kan? Temanku banyaknya ya Iya di kan luar Jambi. SMA-nya di Tangerang. Iya, Terus kuliah di Jogja. Teman SMP doang. Dan teman SMP kan udah mencar kemana tahu kan? Jauh-jauh kan. Nah, akhirnya pas tiba-tiba malam itu tuh di-share sama temenku loker Tribun buka lowongan, iseng-iseng berhadiah, enggak juga sih, karena Perlu juga lah kerja ya. karena tesnya itu 4 kali waktu itu aku tuh. Di kota. Jadi dari Batanghari balik ke kota, Batanghari lagi balik ke kota. Dalam 4 minggu berturut-turut, jadi misalkan anggaplah hari Senin pertama, hari Senin minggu pertama, terus hari Senin minggu kedua, hari Senin minggu ketiga, hari Senin minggu Hampir 1 keempat. bulan ya. Iya, tesnya 4 kali. Itu sih. Ya alhamdulillah puji Tuhan Diterima. lolos Berarti sekarang Kak Rara di di Tribun Jambi. Tribun Jambi. Oke. Mulai dari pandemi itu ya kerjanya. Dari 2020 pas 17 Agustus itu. Iyalah masih awal-awal banget pandemi juga kan. Iya. Pandemi bulan apa Mas? Kayaknya kalau di Jambi berasanya Maret ya, Maret. Nah, gimana menjalani profesi sebagai wartawan di saat pandemi? Pasti termasuk paling banyak insight dong ya. Iya. Ketimbang masyarakat kan wartawan keliling-keliling. Iya betul. Iya. Itu kalau pas lagi liputan, kalau waktu itu tuh kan ini ya, kita dibatasi ketemu ini itu gitu ya. Kalau bagi beberapa, kan aku waktu itu penempatan kota baru sekitar 1 bulan apa ya. Habis itu aku penempatan kota, kayak liputan isu masyarakat kota, pemerintah kota. Itu ada yang takut ketemu, ada yang ya biasa aja gitu. Tapi sulitnya itu kalau yang udah takut ketemu, tapi aku butuh gambar, sulit ya. Iya. Ya kan? Aku gimana? Foto dari jauh. Tapi kan tetap harus ngobrol dulu. Iya, ngobrol dulu. Yang paling berasa itu kalau pas lagi liputan ini ya, tentang COVID. Pergi ke rumah sakit, itu deg-degan banget bang. Ya walaupun di sisi lain nggak ada apa-apa, di sisi lain gitu, wah ke rumah sakit. Jurnalis kan ketika COVID itu salah satu yang garda terdepan juga ya, kayak perawat, aparat. Iya. Karena dia mobile orangnya kan. Iya mobile. Terus gitu. sering ketemu banyak orang, jadi kita nggak tahu nih terpaparnya sama siapa. Iya. Orang hari ini ketemu banyak orang juga udah itu. Sementara kan nggak mungkin, berita kan harus produksi terus ya. Iya. Terus kemarin itu aku ada juga datang ke labnya BPOM. Balai POM itu kemarin punya lab juga sama kayak laboratorium kesehatan daerah buat tes COVID. Oh. Iya. Iyalah dia labnya lengkap untuk makanan. Masuk ke situ pakai lengkap, udah kayak astronot. Yang pakai apa namanya itu? APD apa itu? Kayak mereka, pokoknya kayak mereka juga bentukannya. Masuk ke situ. Ya teman-teman belum ada yang liput nih kayaknya.
ke Bepom, aku bilang kayaknya menarik aku situ. Aku bilang sempat kalau nggak salah aku bilang nggak tahu sama temen satu kantor atau bukan ya. Nah responnya gini, kamu mau nyumbang nyawa Ra? Cuma karena mungkin aku juga orangnya penasaran kan, sudahlah terabas aja. Kalau misalkan masih rezekiku ya aku masih hidup, kalau enggak ya udahlah. Masuk aku. Tapi deg-degannya tuh emang terasa ya. Terasa deg-degan. Apa sih ibaratnya tekanan mentalnya? Ya, tekanan mental. Yang berasa itu selain COVID 2020 juga akhir. Abang udah di sini belum? 2020 Sudah. ya. Nah, 2020 itu kan ada di sini di Jambi maksudnya ya. Akhir ya di Jambi. Ada banjir parah. 2020 akhir parah banget itu. Itu aku hitungannya juga baru jadi jurnalis berarti kan. Aku lagi tahun baru, jadi ujung tahun mau ke awal tahun baru. Aku nginep di tempat saudaraku kebetulan di Jambi itu ada beberapa saudara, jadi aku nginep di tempat salah satu saudaraku yang harapannya tahun baru besok pagi nih aku nggak disuruh apa-apa. Jadi sebelumnya aku kejar nih isu-isu terbaik menurut aku. Aku pengen santai-santai. Itu tahun baru ya. Iya, untuk tahun baru. Ini nih, walaupun ini kayaknya beberapa ada yang eksklusif karena kayaknya aku liputan sendirian, teman-teman nggak ada yang ikut aku pergi liputan. Gitu. Iya. Jadi dengan PD-nya, jadi merasa ini nggak ada sama nih. Nggak ada apa-apa, nggak ada tiba-tiba jam 2 bangun, aku nih kalau tidur kebo bang. Kok jam 2 aku bangun, kenapa ya? Rupanya gede banget. Udah itu, wah geledeknya hujan. Terus tidur lagi, jam 4 bangun lagi. Sebelum subuh, wah kalau hujan kayak gini, masih hujan sampai pagi, ini alamat banjir nih kan. Rupanya betul. Habis subuh jam 5:30, aku langsung di WA nih sama manajer liputanku. Ra, turun. Ra, itu udah tanggal 30 sekian ya. Udah. Iya, malam tahun baru lah. Iya, entah malam tahun baru, entah pas nian tahun barunya bang. Kayaknya pas nian tahun barunya deh. Ra ke daerah ini disebutin. Nah, sebelum ke daerah itu, jalan yang mau aku tempuh pun banyak bang. Udah titik banjirnya, ya ampun. Aku udah sengaja nggak bawa motor. Akhirnya apa? Dianterin sama saudaraku. Malah ngerepotin ya. Malah ngerepotin, ampun. Semenjak itu aku nggak bawa motor. Aku bawa terus kemana-mana. Aduh. Itulah. Dan itu orang kelimpungan data tuh. Dari pemerintah setempat kayak dari RT, lurah, camat, itu mereka nggak langsung serta merta mendata. Kayaknya mereka tuh, aku nggak tahu lah mereka tuh mau mendatanya tuh saat apa menurut mereka yang ideal. Tapi ketika malam-malam, tengah malam, ini kan misalnya tadi nih bang, dari subuh sampai jam segini, aku udah turun ke lapangan nih, udah mantau banjir, udah ngelihat kegiatan masyarakat gimana gitu kan, dampak-dampaknya. Rupanya jam 8 malam ini nih nanti, aku tanya data-datanya ke kecamatan, ke kelurahan, nggak dapat tuh datanya, mereka belum punya data. Akhirnya aku bilang, belum ada yang turun. Belum, nggak tahu aku ya, turun dalam artian mendata begitu kayaknya belum gitu. Tapi kalau turun mungkin udah lah ya. Tanggapnya udah gitu ya. Ya mungkin. Jadi aku langsung bilang, saat itu aku nggak punya nomor siapapun bang. Malam itu mendadak nomor dari RT, lurah, camat, semuanya, sampai warga-warga yang gak aku kenal pun aku punya nomornya. Nah saat itulah minta di grup, japri-japriin, itu betul-betul. Aku langsung dapat banyak nomor itu, aku mintain data. Pak, saya lagi butuh nih untuk publikasi bla 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 bla. Sampai aku nggak tahu punya kekuatan dari mana yang dulunya aku nggak segitunya. Sampai aku bilang, saya butuh data, tolong diminta segera. Udah kayak merintah apa aja kan bang. Iya. Tapi aku nggak nyangka. Kenalin diri nggak dari mana? Iya, kenalin diri. Pak, saya ini dengan sopan, terus habis itu ada kalimat-kalimatnya seperti itu. Aku nggak tahu dapat kekuatan dari mana, dan kalimat yang aku ucapin tuh juga. Itu
kekuatan deadline. Nah, kekuatan deadline juga. Kekuatan deadline itu. Dan diterima dengan baik herannya gitu loh. Mereka langsung, oh iya bentar, Ya. dapat lah udah. Karena sudah punya common sense-nya mungkin ya. Karena sama-sama baik kena banjir kan. Mungkin itu ya. Besok langsung sehari itu malam itu kan aku selesai nulis kalau nggak salah 9 berita bang hari itu, padahal deadline-nya itu cuma 7 targetnya cuma 7, itu 9 berita hari itu. Wow. Dan besok tulisanku headline satu doang yang nulis. Boleh bangga lah ya Bang Deddy. Tahun baru lagi ya. Iya. Betul, waktu itu manajer liputanku kalau nggak salah Bang Deddy, sudah Deddy Rahmawan namanya, masih sih sampai sekarang. Nah itu jadi aku jadi agak-agak khawatir tuh kalau misalkan dekat-dekat tahun baru nih. Iya. Jangan lagi ya. Ini kualitas beritaku turun, agak khawatir soalnya dulu tulisanmu bagus nih Rah, kok sekarang jadi gini? Jadi ada alasan ya diturunkan di tahun baru. Aduh, itulah kayaknya suka dukanya. Tapi menarik sih ya, jadi jurnalis tuh menurut aku multitafsir. Banyak orang jadi jurnalis ini, kalau aku lihat yang senior gitu ya, terutama teman-teman yang ada di lingkungan aku, ada beberapa kalimat yang aku rangkum yang kurang lebih gini. Jadi jurnalis itu, orang yang mau jadi jurnalis itu cuma orang gila. Ya, kenapa? Kenapa dia disebut orang gila? Karena jadi jurnalis itu nggak bikin kaya. Yes. Tapi dari tulisan, melelahkan tuh. Iya, melelahkan pikiran, melelahkan tenaga. Tapi dari jadi seorang jurnalis itu kita bisa belajar memanusiakan manusia. Iya, kalau secara tanggung jawabnya juga berat banget kan. Iya, betul. Yang sebenar-benarnya jurnalis tuh, waduh, mengabdi banget harusnya. Ya, memberitakan sesuatu. Nah, karena beberapa teman-teman senior, jurnalis senior yang di Jambi, sebenarnya kalau ngobrol soal the real of jurnalis gitu ya, kayaknya aku nggak cocok. Tapi kalau mau ceritain tentang teman-teman yang jurnalis senior di Jambi ini, mungkin ada yang kayak rumahnya dibakar gara-gara habis meliput suatu isu, terus juga ada yang disekap dengan aparat gara-gara meliput suatu isu kayak gitu. Yeah. Ada yang mau ditembak dan lain sebagainya. Aku tuh anak apa lah bang? Kemarin lah ya, baru berapa tahun lagi? Butiran gula, kan gula manis. Rengginang. Aduh, kopi dulu. Gimana Mbak Rara melihat? Kan ada perubahan disrupsi banget di teknologi informasi. Yang dulunya kita cetak, terus ke internetnya masih berbasis website. Sekarang sudah ke aplikasi. Kecepatannya beda banget, terus pola baca masyarakat beda banget. Impact-nya ke profesi jurnalisme gimana tuh? Kalau ini menarik sih nih Bang ya. Karena banyak kuliah yang gagap juga nanggapin itu. Media-media ya. Yang telat nanggapin. Kita kalau ngomong dari dua sisi lah ya, dari medianya. Kita dari sisi medianya, dari sisi jurnalisnya, dari sisi masyarakatnya, dan juga teknologinya nih. Kalau dari sisi medianya, media ini kan seharusnya dia memberikan informasi yang itu selayaknya didapatkan oleh masyarakat ya. Akurat, terverifikasi, terus juga berimbang. Itu pasti itu harus berimbang. Tapi di sisi lain, dengan adanya teknologi informasi dan kecepatan ya pastinya. Masyarakat jadi pengen cepat kan. Betul. Terus sosial media juga ada sekarang. Terus juga ada aplikasi-aplikasi ya kan. Ada yang lebih suka pakai aplikasi, ada sosial media yang biasa gitu kan. Itu
jadi media ini yang tadinya harus memverifikasi terlebih dahulu dan membutuhkan waktu, biaya, terus juga eh, apa namanya, respon dari si narasumber ini akhirnya ketinggalan nih sama sosial media ataupun aplikasi-aplikasi ini tadi, yang dia tidak punya kewajiban untuk memverifikasi, tidak punya tanggung jawab, tidak punya tanggung jawab untuk memverifikasi, mengabaikan tanggung jawab verifikasi ya. Akhirnya kan jadi kayak, aduh, udah keduluan kayak gitu. Tapi di sisi lain masyarakat nih kadang karena lebih duluan sosial media ini, akhirnya mereka berkiblatlah ke sosial media ini. Walaupun sebenarnya kadang kita juga nanti akhirnya memberitakan berita yang sama dengan sosial media itu, tapi kan kita kan harus nunggu dulu, betul nggak itu keluar dari mulut si A gitu, betul nggak itu keluar dari mulut si B gitu kan. Nah, kalau sosial media ini kan misalkan dia dapat seliweran doang gitu kan, iya, langsung di forward aja kan. Iya, langsung diupload gitu tanpa embel-embel ini dari mana sumbernya kayak gitu. Nah itu sih. Dan sedangkan kalau untuk Jambi aja lah, nggak usah Jambi lah, keluarga aku aja lah bang ya. Keluarga kecil, enggak keluarga kecil, keluarga besar yang beberapa yang mungkin mereka nggak lihat dulu nih, ini sumbernya dari mana. Asalkan dapat informasi yang dianggap mereka ini berpengaruh, menurut dia penting langsung di forward. Padahal kan itu bahaya. Iya, belum tentu juga benar kan. Iya, karena kalau masyarakat yang kurang melek media, yang mereka belum tahu gimana cara melihat sumbernya ini betul atau tidak, mereka kan jadi gagap ya bang. Akhirnya itu yang membuat apa ya, disinformasi ya. Nah iya, disinformasi dan pelakunya jadi malinformasi kan, menyebarkan informasi sengaja membohongi publik gitu kan. Nah itulah kayak perannya sebenarnya media melakukan akurasi data ya, kayak verifikasi. Mungkin kayak media aku lebih mengedepankan kecepatan berita. Otomatis kadang teman-teman di luar sana tuh mungkin bisa lihat, kok ini cuma beberapa paragraf doang, kayak dipenggal-penggal. Dipenggal-penggal, habis itu cuma satu narasumber. Nah itu tuh tadi kecepatan. Nah kalau dari pandangan aku pribadi sih itu bisa disiasatin dengan cara nanti di bawahnya ada link lagi. Series ya. Nah iya, baca juga kalau bahasa Indonesia-nya kadang kan baca juga. Jadi dia bertahap. Nah iya, bertahap. Ikutin kronologisnya waktunya. Iya betul. Nanti jadi kayak itu harus ada kerjasama satu sama lain. Misalkan uploadernya tuh nanti berita yang tadi masukin link yang sudah ada yang baru nih. Nah nanti udah ada yang baru lagi, berita yang tadi masukin lagi link baru nih. Nah gitu-gitu terus. Karena dengan begitu masyarakat ketika lihat itu lengkap secara menyeluruh gitu kan. Setelah kasusnya selesai dia bisa baca secara menyeluruh gitu kan. Iya, karena kemarin sempat tuh bang, aku kan ada pelatihan tuh, jadi trainer aku itu kemarin dari Tempo dan dari Kompas, jurnalis juga, trainer cek fakta, ya bisa dibilang bukan cek fakta, disinformasi untuk pemilu ini nanti, untuk isu minoritas. Nah, jadi mereka itu orang-orang yang bisa dibilang orang-orang terpelajar, orang-orang yang suka membaca dengan mendalam kayak gitu ya. Mereka tuh lebih suka membaca tuh secara menyeluruh kan. Jadi mereka melihat informasi itu secara utuh. Kalau misalkan mereka kayak gitu yang baca berita kita, mungkin mereka masih bisa cari-cari yang lain nih untuk membaca berita itu secara utuh. Nah, sedangkan kalau masyarakat umum yang tidak teredukasi kayak gitu kan, mereka jadi kayak, oh berarti ini nih yang mereka dapat, itulah yang mereka yakini itu benar, iya kan? Nah itu kalau orang punya kemampuan untuk cek and recheck kan dia nyari sendiri kebenaran, ngecek fakta, referensi segala macam ya. Itu sih kalau menurut aku ada peran serta media, dan mungkin
masyarakat tuh aku nggak menganggap semua masyarakat kayak gitu ya. Ada juga masyarakat yang kayak mbak-mbak Tempo sama mbak-mbak Kompas itu tadi kan, masyarakat yang seperti itu. Nah, masyarakat-masyarakat yang seperti itulah yang menurut aku tuh perannya, ayolah bantu masyarakat yang kurang teredukasi dengan informasi biar mereka bisa melihat sebuah informasi atau sebuah media itu secara utuh. Dan penting juga nih, walaupun media ini media terverifikasi, tetap juga masyarakat perlu bisa memilih mana informasi yang bisa diterima dan mana yang harus diolah di pikiran mereka, nggak diterima mentah-mentah gitu. Iya. Itu sih. Sebenarnya kan kalau kebetulan saya cerita sedikit ya. Iya. Kalau saya dulu kuliah di propaganda. Oke. Kuliah di organisasi itu di propaganda. Kayak mana tuh bang? Jadi kan itu bisa jadi alat dong. Gitu. Betul. Cuman itu gak akan kebaca kalau dalam jangka 2 tahun 3 tahun. Karena propaganda kan bisa sampai 10 tahun. Iya. Targetnya isunya apa, pelan banget. Itu harus dibuat. Jadi ada framing. Jadi kalau ya sebenarnya kalau framing ini kan kalau masyarakat nggak bisa memfilter itu nggak bisa. Kita pun kadang kalau ngelihat media ini, kalau kita nggak lihat dari jangka panjang terus kita sambung-sambungin satu sama lain, kita nggak tahu ya bang ya. Ya itulah bagian. Kalau dia memang meniatkan lah melakukan propaganda, baru ketahuan kan dalam jangkanya panjang. Iya. Beda ya sama karakter dengan yang meniatkan tadi kan biasanya memang dibiayain untuk itu. Ya. Ada yang begitu. Ya betul. Ya ngeri sih. Kalau di pemilu ini, nah kita nggak usah terlalu hubungkan ke politik ya, tapi untuk disinformasi kan yang paling dianukan diantisipasi lah. Iya. Karena kan gelaran pemilu itu penting tuh. Kalau untuk disinformasi ya, aku lagi fokus ke isu-isu minoritas bang. Karena selain aku udah pernah dapat pelatihannya, back to aku pribadi, aku lebih suka itu tadi, dari semua obrolan yang ada dengan teman-teman jurnalis senior, teman-teman jurnalis muda, aku memakai pedoman memanusiakan manusia. Jadi aku membalikkan gimana kalau aku berada di posisi teman-teman minoritas. Kira-kira aku bisa nggak bertahan seperti mereka? Kalau nggak bisa, jangan perlakukan mereka seperti itu. Itu aja. Nah, kalau bisa, ya siap-siap aja. Kamu bakalan jadi seperti mereka. Berapa tingkat minoritas nih? One, double, atau triple? Banyak ya. Kan ada tuh yang sampai ke, wah aku ini udah triple minoritas nih. Gitu. Banyak ya kalau minoritasnya. Kalau sekarang aku lagi mau garap temen minoritas itu teman-teman rimba, teman-teman suku anak dalam. Ya, kalau itu dalam kaitan konteksnya apa? Pemilu ini ya? Iya, untuk pemilu. Kalau teman minoritas kan banyak ya sebenarnya. Perempuan juga sih minoritas. Kalau untuk di politik ya. Terus juga kita bisa perdebatkan ini soal minoritas dan mayoritas. Iya, sebenarnya itu bisa. Itu segmentasi. Terus, aku bisa mulai. Ada juga aku bagian minoritasnya. Aktivis minoritas ya. Orang yang kayaknya nanti aku bakalan jadi tim abang atau kita menjadi tim teman-teman disabilitas, terus juga teman-teman dengan teman-teman transgender gitu ya. Terus ada lagi banyak ya, suku anak dalam itu masuknya berarti masyarakat adat ya. Masyarakat adat. Nah, sekarang aku lagi mau garap belajar sih, ini dalam rangka belajar teman-teman masyarakat adat suku anak dalam yang ada di daerah Bungo, Pelpat. Jadi teman-teman
suku anak dalam ini mereka yang di Pelepat itu sudah tinggal bersama masyarakat, bukan Sudah berbaur. tapi bukan satu desa gitu ya Bang. Jadi kayak ini desa masyarakat desa, terus ini pemukiman mereka gitu. Jadi berdampingan. Ada klasternya. Ya, ada klasternya masih. Sebenarnya kalau ngomongin soal teman-teman masyarakat adat, suku anak dalam, mereka ini kan baru-baru tersentuh sama kita semua untuk hal pendidikan ini kan baru-baru ini ya bisa dibilang. Kalau kita mungkin sudah terdidik udah dari lama sekali dan mereka baru bersentuhan dengan teknologi dan lain sebagainya kan baru-baru ini, dan itu kan kita yang masuk ke sana. Dengan situasi yang kayak gitu, ada kemungkinan mereka ini, teman-teman ini bisa dipengaruhi, mudah dipengaruhi. Yang menurut mereka ini bagus, ini menarik, mereka pasti akan mengikuti tanpa mereka berpikir aku punya prinsip seperti ini, kalau nggak sesuai nggak mau. Mereka nggak bikin boundaries itu kan. Tidak punya buffer dia. Ya, akhirnya itu menurut aku ini bisa jadi celah buat orang memasukkan mis dan malinformasi. Ya sangat. Ya kan. Nah, bahayanya suara mereka yang banyak ini nanti bisa digiring karena mereka ini kan berkelompok, dan mereka punya kepala suku, kepala adatnya. Kepala adat ya. Kalau misalnya mereka setuju sama kepala adat, bisa jadi semua suara mereka jadi satu. Bahaya dong. Tergantung dong. Ya, tergantung juga dong. Tergantung yang ngajakin dong. Iya, betul. Tapi nggak benar lah secara politik. Tapi ada potensi ke situ. Nah, yang aku pengen sebenarnya aku tidak menyalahkan, aku tidak membenarkan. Yang aku pengen jadikan ini tuh sebenarnya pengennya jangka panjang sih. Gimana caranya orang tuh perhatian dengan mereka itu dididik gitu ya, biar mereka teredukasi. Setidaknya memang banyak nih orang yang sudah punya pandangan, mau donasi ke suku anak dalam, pengen ngajarin ini ke suku anak dalam. Tapi gimana caranya mereka itu terus dapat itu, akhirnya mereka teredukasi, akhirnya mereka juga punya kemandirian ya, berpikir gitu. Dan nantinya mungkin ya salah satunya ini, politik ini salah satunya sih sebenarnya kan. Bagaimana mereka memiliki pemikiran politik modern gitu kan. Jadi mereka pemikiran politiknya, politik mereka. Ini kita menarik membahas ini. Ini di luar konteks masyarakat adat di Jambi atau dimanapun. Kalau Rara ngelihat nggak sebenarnya antara masyarakat adat sama masyarakat modern lah kita sebut ya. Kayak kita sekarang dulunya kan juga masyarakat adat ya. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Ngelihat ini benturan peradaban nggak sih? Iya, ada benturan. Kenapa dipaksakan berbenturan itu? Ngelihat nggak bahwa kayak orang Jakarta atau orang daerah Indonesia Barat lah berbenturan di Papua nih dengan masyarakat yang masih nomaden, masih berburu meramu, atau Jakarta di Kalimantan, Sumatera Kalimantan, masyarakat yang masih di hutan, atau Jakarta ke Jambi yang masih ke anak dalam. Itu kan semacam dua dunia peradaban yang beda tuh. Iya, beda banget ya Bang. Tapi ada di ruang dan waktu yang sama. Ngelihat itu enggak? Ngelihat banget. Sebenarnya ada dilema ya kalau misalkan Abang nanya ke aku pribadi, kan? Ini jangan bawa-bawa. Ngelihat dalam konteks sebagai wartawan aja. Dalam konteks sebagai wartawan. Jadi kita bisa sama-sama cerita. Dalam konteks sebagai wartawan sebenarnya ini ada dilema. Sama aja sih. Wartawan juga aku pribadi. Ada dilema karena gimana ya? Mereka itu kan ya kayak Abang bilang, mereka dengan dunianya sendiri, kita dengan dunia kita sendiri, tapi dalam waktu yang sama kayak gitu kan. Sulit menyesuaikan, untuk mereka harus dipaksakan menyesuaikan kita, itu sulit banget. Nggak akan bisa kayak gitu. Tapi di sisi lain pasti ada benturan kan? Iya, kayak ibarat kata anggaplah ini bukan untuk mengecilkan, untuk memojokkan ataupun menyalahkan gitu ya. Pemerintah sudah masuk ke mereka nih,
mereka sudah punya KTP, mereka juga mendapatkan hak apa ya, disebut-sebut harus mendapatkan hak kayak BPJS dan lain sebagainya, mereka dapat hak kesehatan kayak gitu. Otomatis mau nggak mau dari ketika ada kayak pemilu dan lain sebagainya, ini pun mereka akhirnya diikut sertakan karena dianggap masyarakat juga. Sebagai ya anggaplah sebagai hak warga negara Indonesia ya. Hak warga negara Indonesia. Karena kan, nah itu pemerintah kan secara kasat mata kan belum melihat warga negara ini sebagai sebuah klasterisasi yang beda-beda ya. Iya. Taunya masyarakat Indonesia aja. Iya, gitu. Jadi di situ ada suatu apa ya? Mirisnya di situ ya. Jadi kita belum membuat sebuah porsi seharusnya, menurut aku ya, sebagai jurnalis, kayaknya tuh perlu ada sebuah porsi. Mereka ini harus seperti apa dalam konteks misalkan kita sebut tadi masyarakat modern dan masyarakat adat. Porsinya masyarakat modern untuk melakukan kayak tadi mungkin pemilu gitu kan. Mereka yang punya kesadaran politik modern yang seperti ini, mereka melakukan pemilu misalkan. Masyarakat adat ini mereka punya kesadaran politik sistem yang mereka punya hak seperti apa kayak gitu, biar tidak ada pemaksaan itu tadi ya. Kalau ya ini pendapat pribadi sih ya. Ya. Contoh kan kalau yang udah sama-sama sekolah aja lah. Ya. Ujian pakai komputer tuh loh. Iya. Itu cuman masalah prasarana. Belum beda masalah jenjang peradabannya beda nih. Baru masalah prasarana aja nggak bisa diterapkan secara teknis. Betul. Apalagi yang udah ini beda banget. Masyarakat di Jawa, Sumatera ngelewatin fase peradaban tuh jadi berburu meramu tuh bertingkat-tingkat sampai kerajaan medieval sampai ke tingkat kolonial. Ini tiba-tiba nih dari berburu meramu yang langsung masyarakat 4.0 bos. Apa kalau ibarat ngelompat tuh apa enggak robek kakinya? Ya. Betul. Iya kan? Kepanjangan. Terlalu jauh kayak budaya. Lubangnya. Makanya melihat kayak sering kan ngematin masalah Papua, masalah di Kalimantan, Jambi, kayak nggak pernah ada titik temunya. Iya. Karena pendekatan dari Jakarta selalu pendekatan ekonomi toh, ekonomi militer, nggak ada pendekatan budaya. Ini jadi insight juga sih buat aku. Pertanyaan abang ini jadi kayak insight buat aku. Ternyata aku juga punya pemikiran ke sini nih. Banyak yang punya gitu cuman kan. Iya kan? Ya, kita tunggu lah ya. Kita juga ya mungkin itu bisa dibangun sebenarnya kalau dalam konteks jurnalistik itu tadi kita ngobrol balik lagi kan, kita ngobrolnya tentang jurnalis. Dalam konteks jurnalistik itu mungkin perlu dibangun kesadarannya berawal dari jurnalisnya, Bang. Iya, karena kan jurnalis nih yang punya tugas buat betul. Hasil penelitian apa segala macam kan. Dan teman-teman jurnalis ini juga perlu bertemu dengan apa ya, teman-teman lintas profesi, lintas pemikiran, supaya pemikiran mereka yang tadinya mungkin punya concern yang berbeda, setidaknya mereka punya sedikit ketertarikan di hal itu. Jadi ketika berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, mereka nggak tiba-tiba menolak mentah-mentah karena mereka nggak punya pemikiran kayak gitu. Iya. Itu sih. Iyalah, manusia kan pikirannya macam-macam. Iya. Yang penting kan basically kita berargumennya apa dulu nih. Ya. Oke, cukup berat itu. Nah, kita bicara hobi. Oke. Hobinya Rara apa? Aku napas dulu ya Bang. Ya, kita ngopi dulu.